Serahin tas tuh. Serahin. Jangan mas, jangan mas. Jangan mas. Lihat. Lepasin dia. Lepasin dia. Bapak siapa? Bapak nggak usah ikut campur. Sekarang ini jadi urusan saya. Ayo bang, cabut bang. Pak. 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 Terima kasih. Bapak enggak apa-apa. Gak apa-apa. Pak. Pak, Nah, ini ada di mana? kita di rumah sakit, Pak. Tadi suster bilang, semalam Papa diantar sama seorang pemulung, Pak, ke sini. Dan katanya Papa habis ditodong sama penjahat, Pak. Papa ingat sama Bapak penolong yang menolong Papa semalam. Tas Papa ada di mana? Semua barang-barang Papa utuh, nggak ada yang hilang satupun, Pak. Alhamdulillah, Ma. Berarti Bapak pemulung itu berarti malaikat. Dia sudah berani mempertaruhkan nyawanya untuk menolong Papa. Tapi dia sama sekali tidak minta keuntungan maupun imbalan. Kita harus cari Bapak pemulung itu, Ma. Iya, Pak. Rati jangan pergi, Rati. Jangan halang Rati, Bu. Rati mau nikah sama Sandi. Tapi bukan begini caranya. Mau kayak gimana lagi, Bu? Ibu tahu sendiri kan, Bapak nggak setuju Rati sama Sandi. Rati, Bapak berbuat begitu untuk kebaikan kamu. Bapak memikirkan masa depan kamu. Kebaikan apa? Kebaikan untuk Bapak. Nggak kebaikan buat aku, Bu. Bu, aku mau pergi, Bu. Aku mau nikah. Aku nggak butuh restu sama Ibu, sama Bapak. Bu, Jangan Bu. pergi. Rati, Ibu akan coba bujuk Bapak ya. Kamu percaya sama Ibu, kamu sabar ya. nggak, aku nggak percaya, Bu. Aku nggak percaya. Udah, Bu. Bu, lepasin, Bu. Bu, lepasin. Bu, Waalaikumsalam. Apa ini? Rati. Pak, cepat susul Rati, Pak. Cepat susul Rati. Rati kenapa, Bu? Dia mau nikah sama Andi tanpa restu kita, Pak. Astagfirullahaladzim. aduh, akhirnya kita nikah ya, Mas ya. Minggir kamu. Minggir. Sini kamu. Sini. Sabar dong, Pak. Sini kamu. Kamu mau bawa kabur kemana anakku? Apa yang kamu lakukan sama anakku sampai nekat melawan orang tua dan nekat kabur dari rumah? Pak, ini bukan salah Mas Sandi, Pak. Mas Sandi udah resmi jadi suami Rati. Rati udah nikah sama Sandi. Kamu nikah sama dia tanpa restu orang tua kamu? Iya. Iya, Pak. Aku capek. Aku capek Bapak ngelarang hubungan aku sama Mas Sandi. Aku udah nikah siri sama Sandi. Astagfirullahaladzim. Rati, apa kamu sadar apa yang telah kamu lakukan? Hah? Terserah Bapak mau ngomong apa. Aku nggak peduli. Aku nggak mau pisah sama Mas Sandi. Mohon pengertian Bapak. Jangan kasarin Rati. Ibu mohon. Anakmu ini telah membuat Bapak kecewa. Ngerti, Pak, ngerti. Tapi kita sebagai orang tua tidak bisa memaksakan kehendak kita. Rati sudah membuat pilihannya. Rati, Bapak sudah ingatkan kamu. Jangan kamu menyesal nanti. Rumah tangga kamu tidak seperti yang kamu harapkan. Ya Allah, apa yang harus hamba lakukan? Hamba sudah berusaha mendidik anak hamba sebaik mungkin, tapi anak hamba justru mengecewakan hamba. Hamba mohon petunjukmu ya Allah. Biar suami hamba tidak terlalu sedih gara-gara ulah anak hamba. Daripada kita terus-terusan sedih mikirin Rati, lebih baik kita memulai menabung untuk naik haji, Pak. Jadi Bapak
Ibu semangat lagi kerjanya. Baik, Bu. Bapak setuju. Alhamdulillah. Besok kita ke bank, langsung daftar ya Pak. Celengan kita juga udah penuh Pak. Udah waktunya untuk dibuka. Terus kita tabungin untuk tabungan haji ya Pak. Ratih! Mana tuh orang? Mas, kamu berantem lagi, Mas. Mas, bisa nggak sih, Mas? Kamu pulang kerja nggak babak belur kayak gini, Mas? Kamu nggak boleh bisa nggak sih? Mendingan kamu ambil obat di sana. Bawel mulu dah. Udah tahu kerjaanku nagih hutang malah nanya. Kan wajar, Mas. Kalau Rati khawatir sama Mas. Kalau terjadi apa-apa sama Mas, kan Rati yang repot. Apaan sih ya? Kalau kamu nggak mau suamimu jadi penagih hutang, sono! Pergi ke orang tua kamu sekalian! Maaf, Mas. Pelan-pelan dong! Sebentar, Pak. Bapak dan Ibu ini datang ke sini ada keperluan apa? Saya sama istri saya mau nabung, Mas, buat berangkat naik haji. Beneran, Pak? Mau nabung buat haji? Iya Pak, betul. Ini kalau nggak percaya ya Bapak lihat. Iya. Kalau begitu, silakan masuk. Assalamualaikum, Mbak. Waalaikumsalam. Mau nabung buat haji ya, Pak? Iya. Sebentar. Kayaknya nggak mungkin seorang seperti itu menaik haji. Silakan tunggu sebentar ya, Ibu, Bapak. Pak Warno dan Bu Surti. Ke Mekah. Mang Udin. Emangnya Pak Warmo itu bisa naik haji sama istrinya? Emangnya dia dapat duit segepok dari sampah? Pak Eko, saya ini tahu sendiri Pak Eko. Kemarin waktu saya ke bank, saya ketemu sama Pak Warno dan Bu Surti. Ya mereka sih tidak cerita kalau mau naik haji. Tapi yang cerita itu karyawan banknya. Katanya Pak Warno sama Bu Surti itu sudah 5 tahun nabung untuk naik haji. Bener-bener kejutan itu Bang Udin. Kapan Pak Eko mau naik haji nyusul? Kalau Pak Eko mah mana tertarik naik haji. Pak Eko mah tertariknya taruhan judi bola. Ya Pak Eko ya. Bentar. Kalau saya niat, saya nabung setahun, saya bisa berangkat haji. Kecil. Nah cuma masalahnya kan sekarang udah ngantri nih, banyak, panjang antrinya. Itu yang saya males. Males atau tidak niat Pak Eko? Mang Udin ini bercanda aja nyindir saya, hah? Tadi kan Pak Eko sendiri yang bilang, kalau saya niat mah, saya nabung setahun juga bisa pergi haji. Ya kan Kang? Iya. Iya benar, Kang. Pak Eko. Waduh, marah Kang. Kenapa ya Kang? Pak Eko kayaknya nggak suka dengar Pak Warno dan Bu Surti mau naik haji. Pak Warno pernah lapor sama polisi tentang adanya judi sabung ayam. Ternyata judi sabung ayam itu sponsornya Pak Eko. Saya juga pernah dengar cerita, Kang. Dulunya Pak Eko pernah ngelamar Bu Surti, tapi ditolak sama Bu Surti. Bu Surti malah milih Pak Warno. Pak ya? Iya, benar. Sakit hati kali ya. Kayaknya sih begitu. Mau nimbang nggak nih? Iya. Halo? Oh, siap. Jadi kita jadi nih, ya? Oke, Bos. Oke. Siap. Baik, Bos. Saya akan lakuin ya. Oke, thank you, Bos ya. Makasih. Yuk, mari. Mas terima tawaran itu lagi, Mas. Iya, emang kenapa? Cuma kerjanya doang aku bisa. Iya, Mas. Aku tahu, Mas. Tapi kerjaan Mas itu bikin aku nggak tenang, Mas. Setiap Mas ada kerjaan itu, aku tuh kepikiran. Apalagi kalau Mas pulang dalam keadaan babak belur.
Oh, jadi kamu pengen aku kerja, jadi pemulung, seperti orang tua kamu gitu? Ya enggak mas, bukan gitu mas. Udahlah Rati, kamu bisa nggak sih nggak usah ngomongin soal kerjaan aku terus? Jangan-jangan kamu mikirin kerjaan aku haram ya? Iya, bener? Aku nggak bilang gitu mas, kerjaan mas tuh resikonya tuh besar. Aku takut terjadi apa-apa sama kamu mas. Di mana-mana soal kerjaan tuh pasti ada risikonya Rati. Udah. Gue pergi dulu. Ya Allah, lindungi suami hamba ya Allah. Om Arsono. Halo. Mas Andi? Om, saya minta Om bayar hutang Om sekarang juga. Maaf Mas Andi, saya belum bisa bayar sekarang. Saya minta waktu sekali lagi karena saya masih menunggu hasil dari penjualan rumah saya ini, Mas. Minta waktu apa? Minta waktu. Saya nggak mau tahu ya Om ya. Om harus bayar hutang sekarang juga. Kalau enggak, ini rumah saya bakalan sita. Kalau enggak, Jangan Mas, saya mohon Mas. Saya mohon, saya jangan Mas. kalau nggak mau Om ya, Om bayar hutang sekarang. Mau? Om mau tinggal di mana? Mau tinggal mana? Jangan Mas. Ah, Mas Adi, saya mohon Mas Adi, jangan. nggak pakai mohon. Jangan, Mas Adi. Bung, bisa nggak ngomongnya yang benar? Nggak pakai keras-kerasan. Anda siapa? Ini bukan urusan. Ini urusan gue, Mbak Dia. Sekarang jadi urusan gue. Kenapa? Jadi lu nantang gue? Hah? Lu nantang? Boleh. Lo jual, gue beli. Halo, gimana, Dek? Andi sudah mati. Ambil dia, kalau nggak gue buang ke sungai. Beneran Bapak lihat sendiri orang yang ngambil jemuran Bu Ida? Ya iyalah, masa saya bohong, Pak. Kan kita bisa buktikan, ya Kak, Bu? Yaudah kita cari pemulungnya, Pak. Nah iya, kita cek tuh barangnya ada gak di tempat keranjang itu. Oh, kurang ajar banget tuh yang ngambil baju saya. Bu Ida kan? Iya. Bu Ida, coba aja. Tuh, di situ tuh biasanya tuh. Mana, Pak? Tuh, lagi rame-rame tuh. Biasa muter-muter di situ. Heeh. Ayo. Coba lihat, Pak. Yuk, kita cari. Nah, iya, lihat. Tuh bawahnya tuh. Pergi, Pak. Aduh, Pak. Ada apa? Kendalanya, Bu. Ada apa ini, apa? Ada apa? Diam, Pak. Bapak pencuri. Nyuri apa? Nyuri jemuran, ya kan? Astagfirullahaladzim. Saya nggak nyuri. Coba periksa. Wah, bener nih ini baju saya nih. Bener nih ini baju saya. Beneran, Bu? Itu bajunya. Kok bisa salah itu? Apa dia? Bu Surti! Bu! Aduh, Bu. Gawat ini teh, Bu Surti. Gawat apa, Mang? Pak Warno, Bu. Pak Warno teh dituduh mencuri jemuran sama warga. Astagfirullahaladzim. Bunuh aja saya sekalian. Bunuh. Saya rela mati untuk suami saya. Kalian teh jangan asal main hakim sendiri. Curi dia, Pak. Dari mana kamu tahu dia maling? Buktinya aja nih, jemuran ibu ini nih, dimaling sama dia. Demi Allah, suami saya tidak mungkin mencuri. Saya dan suami saya tahun ini akan berangkat haji. Mana ada pemulung macam kalian itu bisa naik haji, hah? Emang duit dari tong sampah. Kamu jangan ngomong sembarangan. Udah, berdiri, Bang. Udah. Ibu kasih kita, Bu. Bapak-bapak, ibu-ibu, tenang semuanya. Saya barusan cek ke kantor Kementerian Agama. Benar Pak Warno dan Bu Surti ini terdaftar sebagai calon jemaah haji yang akan diberangkatkan tahun ini. Oh, kan bener.
Terus kasus pencurian baju saya gimana, Pak? Tidak ada seorang pun saksi yang melihat langsung Pak Warno mencuri jemuran itu. Jadi kita tidak bisa menuduh Pak Warno sebagai pencurinya. Berarti yang menghasut itu pelakunya, Pak. Bisa jadi itu, Bu. Ya udah, semuanya tenang. Pak Warno, Bu Surti, kami mohon maaf, warga sudah bertindak anarkis sama Bapak dan Ibu. Ya udah, semuanya tolong bubar. Jangan sampai terjadi lagi kejadian seperti ini ya. Ya, bubar semuanya. Maaf ya, Pak. Maaf ya, Bu. Sama-sama, Pak. Kompres, Pak, biar sakitnya kurang ya. Sakit. Sabar. Sakit. Bapak pegang sendiri ya. Bu, tolongin Rati, Bu. Bu, Mas Andi ada di rumah sakit, Bu. Kenapa sih? Andi kenapa? Mas Andi lagi kena musibah, Bu. Kamu sudah tidak pernah nengokin orang tua. Kesini kalau ada maunya aja. Itu mantu kita loh. Bapak tahu, Bu. Bapak cuma kesal dengan sikapnya Rati. Ya udah, Pak. Sekarang kita tengok dulu aja Andinya. Iya. Dokter. Bagaimana keadaan mantu saya? Suami saya baik-baik aja kan, Dok? Maaf, Bu. Pak Andi harus segera dioperasi. Karena kalau tidak segera dioperasi, Pak Andi akan mengalami kelumpuhan. Karena gumpalan darah beku itu menyumbat semua saraf di otaknya. Astagfirullahaladzim. Sebaiknya Ibu segera mengurus administrasinya supaya operasi bisa segera dilakukan. Baik, dokter. Pak, bagaimana ini? Rati butuh uang untuk biaya operasi Andi. Apa kita ambil aja dari uang tabungan haji kita, Pak? Ibunya gimana sih? Kita nggak jadi naik haji tahun ini dong kalau tabungan itu diambil. Pak, uang kan masih bisa dicari. Tapi kalau Andi itu harus segera loh ditolong. Bapak tega kalau Andi sampai cacat gara-gara nggak dioperasi. Bu, biar Rati jual motor Mas Andi aja ya, Bu. Nggak bakal cukup, deh. Harusnya yang bertanggung jawab itu bosnya si Andi. Anak buahnya kecelakaan, nongol aja enggak. Nggak ada untungnya nyalahin orang lain sekarang. Yang penting itu Andi cepat ditolong. Ya Pak ya, kita ambil aja tabungan haji. Terserah ibu lah. Ya udah, kamu ikut ibu ke bank. Iya, Bu. Assalamualaikum. Rati. Sudah beberapa kali Bapak ingatkan. Suruh suamimu cari kerjaan lain. Jangan kerjaan seperti itu. Tetap saja suamimu memaksa. Jadi kejadiannya bagaimana Pak Warno? Sampai Pak Warno nyuri jemuran? Saya sendiri juga bingung, Kang. Tiba-tiba penduduk itu menggeledah keranjang saya. Dan herannya, jemuran itu ada dalam keranjang saya. Masya Allah. Itu mah untung aja Mang Udin tahu kejadiannya dan langsung ngasih tahu saya. Aduh, kalau enggak saya mah nggak kebayang gimana keadaan Bapak. Ya, yang namanya orang baik, insya Allah pasti akan ditolong sama Allah, Bu Surti. Ya mungkin apa yang saya lakukan waktu itu adalah salah satu rencana Allah untuk menyelamatkan Pak Warno. Iya ya Mang ya. Ya, yang penting Pak Warno sama Bu Surti jangan patah semangat untuk tetap naik haji. Amin ya Allah. Apa? Mas nyuruh aku minjem uang ke Bapak. Iya, aku butuh modal buat usaha. Kan kamu nggak suka kalau aku kerja jadi debt collector. Makanya aku butuh modal buat usaha. Enggak, Mas. Aku nggak mau, Mas. Aku malu, Mas. Kita udah sering repotin Bapak sama Ibu. Aku minjam nggak lama-lama kok. Paling sebulan atau 2 bulan aku balikin. Iya, Mas. Aku tahu, Mas. Tapi Mas ingat, untuk biaya operasi Mas Andi tempo hari, itu pakai uang tabungan haji Bapak sama Ibu, Mas. Oh, jadi kamu hitung-hitungan mak aku lupa ya?
Aku akan ganti semuanya kalau aku udah punya uang. Tapi sekarang aku nggak punya uang. Aku butuh modal buat usaha. Kalau kamu nggak bisa bantu, aku akan balik lagi aja. Dan kamu tahu kan risikonya apa? Hanya tinggal diam. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, apa yang harus aku lakuin? Assalamualaikum, Bu. Astagfirullahaladzim, itu apa ya? Halo? Halo? Pak Polisi, saya mau melapor Pak. Ada kurir narkoba yang nyaru jadi pemulung nih Pak. Dari siapa ini? Saya Odi Pak. Nah, pemulungnya masih berkeliaran di daerah sini. Baik, terima kasih atas informasinya. Bu, Ibu Surti. Neng manggil Ibu ada apa, Neng? Bu, Aisyah boleh lihat keranjang Ibu? Kenapa, Neng? Soalnya tadi Aisyah lihat ada orang masukin sesuatu ke keranjang Ibu. Aisyah takut nanti sesuatu itu ternyata barang yang nggak benar, Bu. Aisyah lihat ya, Ibu, permisi. Astagfirullahaladzim. Benar-benar kelewatan ini orang. Kenapa, Neng? Ibu nggak tahu ini apa, Bu? Bu, ini narkoba, Bu. Narkoba? Iya. Kenapa ada narkoba di keranjang Ibu? Bu, Aisyah juga nggak ngerti. Mungkin orang ini sengaja mau menitipkan narkoba ke keranjang Ibu. Atau ada yang sengaja mau menjebak Ibu, mau mencelakakan Ibu. Ya Allah. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Ibu salah apa sampai ada orang mau nyelakain Ibu? Aisyah juga nggak tahu. Ya udah pokoknya sekarang Aisyah buang barang ini ya. Pokoknya Ibu kalau sampai ada yang tanya, kita diam aja. Anggap aja kita nggak pernah lihat barang ini, kita nggak tahu ya, Bu. Iya, Neng. Bismillahirrahmanirrahim. Neng, makasih ya, Neng. Makasih ya, Ibu hati-hati. Jamrak! Saya ingin periksa bawaan Ibu. Tidak ada. Di mana Ibu simpan narkoba yang Ibu bawa tadi? Narkoba apa, Pak? Saya nggak ngerti, Pak. Jawab! Di mana narkobanya? Saya nggak ngerti, saya nggak tahu apa-apa. Ibu jangan bohong. Kami dapat informasi Ibu ini adalah kurir narkoba. Maaf, Pak. Kalau saya boleh tanya, memangnya Bapak sudah menemukan barang buktinya? Pasti Ibu ini menyimpannya di tempat lain. Pak, kalau Bapak ini belum menemukan barang buktinya, Bapak tidak boleh sembarangan menuduh, Pak. Kasihan Ibu ini. Coba hubungi informan yang kamu tadi. Cep. Teleponnya mati, Dan. Kalau gitu kita saling informasi. Kita kembali ke kantor. Baik. Bu, sekali lagi saya mohon maaf atas kesalahpahamannya. Iya. Ya, mari kami permisi. Iya, terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Udah Ibu. Ibu tenang ya. Umi, walaupun Ibu Surti itu dizolimi, tapi menurut Ibu Surti, dia itu tidak punya musuh, Umi. Dia selalu berbuat baik kepada siapapun. Dan Ibu Surti itu kan mau naik haji, Umi. Emang benar-benar kelewatan tuh orang ya, yang memfitnah dan menjebak Bu Surti itu. Apa dianggapnya perbuatannya itu nanti tidak dimintain pertanggungjawaban kali di akhirat? Orang yang model seperti itu bisa bangkrut loh, Aisyah, di akhirat. Yang Umi maksudkan bangkrut bukan bangkrut dari segi materinya, bukan. Sebab ada salah satu sahabat itu pernah ditanya oleh baginda Rasul. Kata Rasulullah, sahabat, kamu tahu apa yang dinamakan orang bangkrut?
Sahabat menjawab, orang bangkrut itu Rasul yang nggak punya harta, yang nggak punya apa-apa. Rasulullah kemudian melanjutkan, yang dinamakan orang bangkrut itu bukan orang yang tidak punya harta. Yang dinamakan orang bangkrut orang yang banyak amal ibadahnya, tapi amal ibadahnya itu habis diambilin oleh orang-orang yang pernah dia fitnah. Yang satu difitnah begini diambil pahala puasanya, yang satu difitnah begini diambil pahala hajinya, yang satu difitnah begini diambil pahala apa itu sodakohnya. Lama-lama habis dah tuh pahala. Itu yang dinamakan orang bangkrut. Nauzubillah min zalik ya Umi. Nauzubillah min zalik ya Allah. Ibu Surti itu hebat ya. Dia seorang pemulung, tapi dia mau naik haji. Belum tentu zaman sekarang orang yang banyak uang mau naik haji, Umi. Ya, kita doakan mudah-mudahan berangkat selamat, pulang dari Mekah juga selamat, dan membawa gelar hajjum mabrur wa sa'yam masykur. Amin ya rabbal alamin. Ibu kemana ya, kok belum pulang juga? Loh, Bapak nggak ketemu Ibu di pengepulauan? Enggak. Biasanya kan ibu kamu pulang duluan daripada bapak. Ibu kamu. Bu, ibu kenapa? Apa salah kita, Pak? Sampai ada orang mau nyelakain Ibu. Astagfirullahaladzim. Siapa orang yang mau mencelakai ibu? Siapa? Ibu hampir ditangkap polisi, Pak. Ada orang yang sengaja menaruh narkoba di keranjang Ibu. Astagfirullahaladzim. Untung Ibu ditolong Aisyah. Kok bisa ada narkoba, Bu, di keranjang Ibu? Tadi Aisyah lihat ada orang naruh sesuatu barang di keranjang Ibu. Jadi Aisyah buru-buru nyamperin Ibu. Nah, dan ternyata benar ada narkoba, Pak, di keranjang Ibu. Terus narkobanya ibu kemanakan? Udah dibuang, Pak, sama Aisyah. Ya Allah. Apa salah kita, Pak? Apa? Kemarin Bapak dituduh nyuri jemuran. Ini Ibu hampir saja dituduh sebagai kurir narkoba. Bapak juga nggak tahu, Bu. Kenapa belakangan ini kita sering sekali kena musibah? Apa mungkin kita harus melewati semua cobaan ini sebelum kita berangkat haji, Pak? Jadi kamu belum ngomong sama orang tua kamu? Ya gimana aku mau ngomong, Mas? Kalau Ibu lagi ada musibah. Bukti ibu kamu nggak kenapa kan? Ya tetap aja kan nggak enak, Mas. Oh, jadi kamu nggak mau bantu aku? Selama ini aku cukup sabar hati dengan tidak kehamilan kamu. Di saat aku butuh kamu, kamu nggak mau bantu aku. Astagfirullahaladzim. Mas, kamu kenapa bawa-bawa kehamilan aku sih, Mas? Kalau Allah belum ngasih, aku bisa apa, Mas? Ya bisa aja kamu mandul. Kamu nggak bisa menghasilkan anak. Dengar ya. Kalau kamu sampai nggak hamil, ya, aku bakalan cerain kamu, Rati. Mas, aku mau jangan ceraikan aku, Mas. Yaudah, Mas, kita berdua ke tempatnya Bapak sama Ibu ya, Mas ya. Kita ngomong berdua kalau kita butuh modal, Mas. Yaudah, Ibu ya. Iya. Kita duluan ya, Iya, Bu, iya, ya. Bu. Hati-hati ya, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita buka, Bu. Iya. Infak, Bu. Ibu, ini infak dari siapa, Ibu Nur? Nggak tahu, Bu. Nggak ada namanya. Kelihatannya lumayan banyak ya. Iya, Bu. Subhanallah. Saya takut, Bu, bawa uang sebanyak ini. Sebaiknya ini uang infak ini anterin aja ke rumahnya, Bu. Biar besok bisa masuk rekening pengajian. Pulang dari sini saya akan mampir ke rumah Bu Surti untuk nganterin uang ini ya, Bu. Ya, gitu aja, Bu, ya. Jadi kamu mau pinjam uang tabungan haji Ibu dan Bapak untuk modal usaha? Iya, Bu. Kalau nggak pinjam ke Ibu, pinjam ke siapa lagi, Bu? Paling lama 2 bulanan kok, Bu. Ya kan, Mas Andi? Iya, Bu. Paling lama cuma 2 bulan kok, Bu. Dan itu pun pasti bakal saya balikin, Bu. Ibu nggak bisa ngambil keputusan sekarang. Kita harus tunggu Bapak.
Kenapa harus nunggu Bapak sih, Bu? Kalau ada Bapak nggak bakal dipinjemin, Bu. Bu, apa susahnya, Bu? Ibu tinggal ke bank, ngambil uangnya terus kasih ke Ratih. Astagfirullahaladzim, Ratih, Bapak itu adalah kepala rumah tangga di sini. Kepala keluarga. Ibu nggak punya hak ngambil keputusan seperti itu sendiri. Minjem sama orang tua sendiri aja susahnya minta ampun. Bu, kalau ibu sama bapak sudah tua, yang ngurus siapa, Bu? Kalau bukan Ratih, Bu. Ratih yang ngurus, Bu, bukan tetangga. Ya, ibu minta kamu ngerti aja. Kita tunggu bapak ya. Ya udahlah, Mas, kita pulang aja, Mas. Percuma, nggak bakal dipinjemin, Mas. Ayo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Surti. Waalaikumsalam. Ibu Nur, Iya. ada apa? Bu Surti, maaf. Ini ada titipan. Ini infak dari jamaah yang nilainya lumayan banyak. Besok Ibu tolong masukin ke rekening pengajian. Saya takut kalau bawa pulang, Bu. Uangnya banyak banget. Gitu. Ya udah kalau gitu besok saya storin ke bank ya. Ya. Kalau begitu saya pamit dulu ya Bu, makasih sebelumnya ya. Iya, sama-sama. Ayo Bu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu, buruan Bu. Iya Pak. Nih, pasangin. Yuk. Lo tunggu sini, ya. Kebetulan kan. Tadi pintu udah dikunci belum ya? Lah kan ibu yang keluar terakhir. Ya udah periksa dulu aja ya. Kalau gitu bapak langsung ke gudang dulu ya. Hati-hati Pak. Ibu juga ya. Akhirnya nemu juga. Halo, kenapa men? Bro, buruan keluar. Mertua lu datang. Cepetan. Iya, bentar. Kan? Betul. Bapak sampai lupa ngunci pintu rumah. Akhirnya nemu juga. Ini modal lu minta, bro. Gue bilang juga apa? Mertua lu pasti bakal kasih modal buat lu. Kasih modal gimana? Diomelin iye. Alah. Terus lu dapat modal ini dari mana? Itu bukan urusan lu, bro. Yang penting tugas gue adalah kasih modal buat lu. Jadi, kapan kita beraksi? Nanti malam kita beraksi. Ada kiriman barang yang masuk lewat pelabuhan nelayan. Dan nanti kita jemput di situ. Oke. Ayo, kita mulai. Pak. Bu. Pak, Ibu pulang duluan ya. Ibu mau nyetorin uang infak pengajian ke bank. Oh iya. Hati-hati ya. Iya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Hati-hati ya, Bu. Iya. Ada. Uang infak itu hilang. Ya Allah. Allah. Astagfirullahaladzim. Ibu mungkin salah naruhnya, Bu. Ibu udah cari tempat yang lain. Udah, Pak, udah. Malahan lemari ibu keluarin semua isinya tetap nggak ada. Subhanallah. Cobaan apa lagi yang harus hambamu terima ya Allah? Terus kita harus gimana, Pak? Uang infak pengajian itu kan jumlahnya nggak sedikit. Ya, harus kita balikin, Bu. Itu kan uang infak. Uang titipan umat. Harus dibalikin. Nggak gantinya dari uang tabungan haji kita. Terus kita dapat uang dari mana lagi, Bu? Uang yang kita miliki sekarang ini hanya uang tabungan haji kita itu, Bu. Mak, maafin ibu. Gara-gara ibu uang tabungan haji kita berkurang. Sudahlah, Bu. Ini memang cobaan untuk kita. Bapak pikir memang tidak mudah untuk mewujudkan impian kita untuk naik haji. Ayo, Bapak ntar ke bank. Kita ambil tabungan haji kita itu. Dan segera kita kembalikan uang infak yang hilang itu. Ya. Andi ngobrol sama Freddy. Memangnya Bapak kenal sama Bang Freddy? Kenal sih enggak, Rat. Cuma Bapak sering dengar soal pekerjaan Freddy itu yang nggak beres. Baru katanya kan, zaman sekarang tuh harus pandai bergaul. Kalau nggak pandai bergaul, Mas Andi nggak dapat pekerjaan. Ya tapi kan nggak ada salahnya kalau hati-hati, Rat. Pak, Mas Andi tuh bukan orang bodoh. Mas Andi tahu mana temen yang baik, mana temen yang enggak. Apa salah kalau Papa ingatin? Enggak, Pak, enggak salah. Tapi sikap Bapak yang seperti ini tuh ya, bikin Mas Andi tuh kayak anak kecil. Dan Rati tuh nggak terima. Astagfirullahaladzim. Rati, Bapak tidak pernah menganggap kamu dan suami kamu itu seperti anak kecil. Sudah tugas orang tua mengingatkan anaknya. Kalau kamu tidak suka dengan sikap Bapak, ya sudah. Bapak tidak akan pernah lagi ngingatin kamu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas, jawab pertanyaan aku, Mas. Mas sebenarnya kerja apa coba, Mas? Apa benar Mas bisnis dengan Bang Freddy? Kamu tahu nama Freddy dari siapa? Ada orang yang lihat Mas sama Bang Freddy. Apa benar, Mas? Jawab, Mas. Kalau iya kenapa? Kalau enggak kenapa? Hah? Mas, aku minta jauhi Bang Freddy, Mas. Dia tuh orang nggak bener, Mas. Kamu jangan ngomong orang nggak bener ya. Emang kamu tahu dia bukti nggak bener atau enggak? Mas, aku tuh nggak sembarangan ngomong. Tapi udah lah, Rat. Kamu kenapa sih selalu gangguin kerjaan aku terus? Di saat aku mau kerja, kamu gangguin. Di saat aku buka usaha, kamu tetap gangguin aku terus. Mau kamu apa sih sebenarnya? Mas, aku tuh cuma khawatir sama kamu, Mas. Rat, aku tuh bukan anak kecil. Aku tuh udah gede. Udah, aku mau pergi dulu. Mas Andi. Ya Allah, lindungi suami hamba ya Allah. Gimana? Kabur.
Ayo bawah. Ayo jalan. Allah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Pak, Bu. Waalaikumsalam. Itu sepertinya suara Rati, Bu. Ya, biar ibu yang buka pintunya, Pak. Pak. Salam. Rati, ada apa, Ti? Mas Andi nggak pulang, Bu. HP-nya dihubungin susah. Memangnya dia kemana? Katanya ngurusin kerjaan, Bu. Tapi biasanya jam 12 malam tuh udah pulang, Bu. Jam 12 malam? Sebetulnya kerjaannya Andi itu apa sih? Nggak tahu, Bu. Kalau ditanya kerjaan, nggak pernah jujur, Bu. Aku takut, Bu. Aku khawatir. Aku takut Mas Andi kenapa-napa. Coba kalau dari dulu, kamu dengerin omongan bapak sama ibu. Udah deh, Pak. Nggak usah yang bahas yang dulu-dulu, Pak. Anaknya lagi kebingungan. Bukannya didiemin. Kamu sama suami kamu yang membuat bingung, kenapa harus bapak sama ibu yang kamu libatkan? Malu kalau sampai kedengeran tetangga. Masa bapak ribut sama Rati? Datang-datang selalu buat masalah. Memang kamu pikir bapak sama ibu ini keranjang sampah? Rati, kamu gimana sih? Ibu kan udah ngingetin. Kalau ngomong sama bapak itu jangan pakai emosi. Jadi ribut kan? Gimana nih, Bu? Kamu udah sholat subuh? Belum, Bu. Ya udah, kamu sholat dulu. Doain suami kamu. Iya. Gimana nih? Keadaan belum aman, Bro. Terus gimana dong sekarang? Tunggu aja sampai siang. Kalau keadaan sudah aman, baru label pulang. Ya udah, oke. Mas semalam kemana? Aku nggak pulang. Aku khawatir, Mas. Tadi ibu sama bapak sampai ke sini. Ngapain orang tuamu datang ke sini? Emang orang tua kamu ngasih aku modal? Enggak kan? Kok Mas ngomongnya kayak gitu sih, Mas? Habis kamu bikin aku kesel, tau nggak? Tiap hari kamu selalu ngomongin aku soal kerjaan. Yang penting aku sebagai kepala rumah tangga bisa penuhi semuanya. Dah, aku capek. Nih, pamper kamu. Kalau kurang bilang, aku mau tidur dulu. Ya Allah, apa salah kalau aku tanyakan sama suamiku uangnya dapat dengan cara halal atau enggak? Kenapa? Duitnya kurang. Rati, aku tuh masih waras, Rati. Aku masih bisa mikir mana yang baik dan mana yang buruk. Paham? Iya, Mas. Dah, mau tidur dulu, capek. Semoga apa yang dibilang suamiku benar adanya, ya Allah. Suamiku sudah menyadari kesalahannya dan mau mencari rezeki di jalan yang kau ridhoi. Mandi, keluar! Anda diduga berkomplot dengan penjual barang curian dan juga selundupan. Cepat serahkan diri Anda. Tempat ini sudah terkepung. Mas! Dia kabur. Ayo kejar, kejar.
Ajan! Katanya udah jadi orang benar, katanya malah jualan barang yang ilegal, Bu. Iya. Mertuanya mau naik haji, malah menantunya jadi penjual barang selundupan. Iya, tuh. Parah banget sih. Tangkap aja, Pak, tangkap. Tangkap aja, Pak. Ngaco. Tangkap aja, Pak. Iya, Pak. Dasar. Bohongan ini. Ajan! Oh, bahaya, bahaya. Tangkap, Pak, tangkap, Pak. Tangkap tuh, Pak. Waduh, jangan asal tuduh atuh Pak Eko. Kalau ini tidak benar teh bisa jadi fitnah nanti. Mang Udin, siapa yang nuduh? Semua orang kampung sini juga tahu kalau mantunya Pak Warno itu ketangkep polisi. Kasiannya Pak Warno Mang Udin ya, nggak ikutan apa-apa, tapi jadi ikutan malu. Nah, itu Pak tandanya tuh. Pak Eko itu bukan orang yang benar. Mau naik haji, tapi nggak bisa didik bantunya. Bener kan? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Memangnya ada apa? Saya dengar nama saya disebut-sebut. Ya Pak Warno, didik tuh mantunya yang benar. Memangnya kenapa Pak Eko? Mantu saya kenapa? Emang Pak Warno belum dengar apa? Kalau mantunya itu ketangkap polisi. Gara-gara gabung sama komplotan penjualan barang curian. Udah makanya Pak Warno, didik dulu keluarga yang benar. Baru naik haji. Insya Allah Pak Eko. Saya permisi dulu. Ya. Iya Pak Warno. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bener, Aisyah. Yang kena kasus itu mantunya Bu Surti. Iya, Umi. Kasihan Ibu Surti. Padahal Ibu Surti itu tidak pernah ikut-ikutan, tapi malah diomongin sama warga. Katanya Bu Surti itu tidak bisa mendidik menantunya menjadi orang baik. Padahal asal Umi tahu, Bu Surti itu mau naik haji, Umi. Orang-orang emang begitu tuh. Suka ngubung-ngubungin masalah satu dengan yang lainnya. Padahal mah, kalau menurut Umi mah kagak ada hubungannya. Bu Surti yang mau pergi haji dengan kelakuan mantunya yang kagak bener. Iya, makanya itu Umi. Kalau bisa, Aisyah pingin nanti kalau Umi pengajian di kampungnya Bu Surti, Umi bahas soal masalah ini. Jadi warga-warga nggak pada ricuh, Umi. Kasihan Bu Surti. Ya, iya dah, insya Allah nanti Umi. Kejadian yang lalu jangan disesali. Ambil hikmahnya. Maafin Rati, Pak. Maafin Jadi, sudah. Kamu yang tabah ya, Nak. Semoga kejadian ini bisa menjadi pelajaran buat suamimu. Tapi besok kamu besuk Andi. Buat apa, Bu? Dia telah mencorong nama baik keluarga kita. Sebagai seorang menantu, dia telah mempermalukan kita. Pak, Rati itu masih istrinya Andi. Jadi sudah seharusnya dia menjenguk Andi apapun yang terjadi, Pak. Tapi, Bu, Pak, jangan benci sama orang. Apalagi menyimpan dendam. Andi itu mantu kita loh, Pak. Kita bertanggung jawab untuk menjadikan dia orang yang lebih baik. Itu tugas kita. Maafin aku ya. Aku telah bikin kecewa kamu. Dan aku berasa malu sama orang tua kamu. Aku tuh ditipu. Ditipu gimana, Mas? Soal kerjaan dari teman aku itu. Aku pikir benar. Rupanya kerjaannya penyelundupan barang gelap. Mas Andi, Rati tuh udah sering ngingetin Mas Randi. Tapi Mas Andi tuh gak pernah ngingetin Rati. Iya, aku nyesal. Aku boleh minta tolong? Nggak tolong apa, Mas? Bilang ke Bapak, keluarin aku dari sini. Maksudnya apa, Mas? Iya. Bapak kan masih punya tabungan haji, Ra. Jadi tolong pinjam uang dia. Supaya aku bisa keluar dari sini, Ra. Di penjara ini.
Enggak Mas, Bapak jelas gak mau Mas. Cara ini jelas-jelas gak benar Mas. Mas, kita tuh udah sering ngerepotin Bapak sama Ibu Mas. Aku gak mau kita ngerepotin yang kesekian kalinya Mas. Rati, kamu itu istri aku, Rat. Jadi aku berhak nyuruh kamu, Rat. Di mana-mana seorang istri itu mematuhi kepada suami, Rat. Enggak, jangan maksa aku Mas. Aku udah capek. Aku capek ngeliat kelakuan kamu kayak gini Mas. Oh, jadi kamu nggak mau bantu aku gitu? Ya udah kamu pergi sana, pergi. Tapi kamu ingat, aku akan cerahin kamu, Rat. Aku akan cerahin kamu. Hei, jaga sikapnya Mas. Ini kantor polisi. Hei, ini bukan urusan Anda. Ini urusan aku sama istri saya. Udah ayo masuk, masuk. Ini orang tidak bisa dibelas kasihani. Bapak akan temuin Andi. Pak, jangan diladenin, Pak. Harga diri Bapak sebagai orang tua diinjak-injaknya, Bu. Bapak harus temuin dia. Sembarangan aja dia mengancam. Mau menceraikan Rati kalau Bapak tidak membebaskan dia. Masalahnya nggak bakal selesai kalau Bapak menanganinya seperti ini. Kalau masalah pernikahan mereka, kalau yang udah nggak bisa dipertahanin, ya udah. Rati itu udah ikhlas kok menerima diceraikan. Kamu yang sabar ya, Nak. Yang sabar. Pak, maafin Rati ya Pak. Ini semua salah Rati ya Pak. Rati udah ngecewain Bapak. Kamu yang harus sabar. Sabar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la haula wala quwata illa billah. Amma ba'du. Ibu-ibu sekalian dan juga bapak-bapak yang insya Allah dimuliakan oleh Allah. Manusia itu masing-masing punya ujiannya yang berbeda. Ada yang ujiannya dari segi ekonomi, ada juga yang ujiannya dari segi kesehatan, ada juga ujiannya itu dari keluarga, bahkan ada yang ujiannya tuh semuanya. Duit ya iya, badan juga sehatnya juga kena ujian juga. Anak sama keluarga juga jadi ujian, seperti yang dialami oleh Ibu Surti nih. Kalau menurut Umi mah, Ibu Surti ini ujiannya sangat luar biasa. Kenapa ujiannya kok begitu besar? Karena memang Allah sayang. Kalau ujiannya gede, ujiannya besar, pahalanya yang akan didapat juga gede. Sebab ibadah itu kan sama-sama kita ketahui Ibu Surti kan mau pergi haji, ya kan? Ibadah itu al-ibadatu tangqasimu ala salasati aksam. Ibadah itu dibagi menjadi 3 bagian. Ada ibadah yang namanya badaniyatun mahdhah, ibadah yang cuma modal tenaga saja, badan saja. Seperti apa? Seperti sholat sama puasa. Ini nggak pakai modal uang, tenaga doang. Mengerjakan sembahyang tidak usah membayar, mengerjakan puasa tidak usah membayar, badan doang. Nah, ibadah yang kedua dinamakan maliyatun mahdhah, modalnya cuma duit doang, nggak pakai tenaga. Apa itu? Seperti ngeluarin zakat. Ngeluarin zakat itu nggak capek kita. Orang timbang ngeluarin, yang capek itu cari duitnya, iya kan? Nah, ibadah yang ketiga yang insya Allah nanti Ibu Surti akan laksanakan, yaitu pergi haji murakkabun bainahuma. Orang pergi haji itu modalnya 2. Duit ya harus punya, tenaga ya harus ada. Nah, makanya Ibu, Bapak mohon maaf, kita doakan mudah-mudahan Ibu Surti ini yang ujiannya udah seperti itu besarnya, mudah-mudahan Allah juga balas dengan pahala yang lebih besar dari ujiannya. Amin ya robbal alamin. Dan juga kita doakan mudah-mudahan Ibu Surti nanti hajinya menjadi haji mabrur, wa sya'yam masykur, wa dzambam maghfur, wa amalan sholihan makbul, wa tijaratan lan tabur. Amin amin ya robbal. Benar, kamu saudaranya Andi? Benar, Pak. Baik, kalau begitu silakan duduk, Bang. Ada tamu.
Gawat bro, Bang Naim bos kontrakan kita. Dia ngancam lu. Ngancam gue? Bang bilang apa dia? Lo disuruh tutup mulut kalau keluarga lu mau selamat. Salah amat tuh orang kalau dia ngancam gue. Salah amat gimana? Mertua gue udah tahu komplotan penjual barang ilegal itu adalah pimpinannya Bang Naim. Gue terpaksa ngomongnya. Gue didesak sama mertua gue. Kalau lu mau ngancam gue, seharusnya itu lu ancam tuh mertua gue, bukan gue. Karena mertua gue sewaktu-waktu bisa lapor ke polisi. Kalau gue jadi tumbal ya Bang Naim, tahu nggak lu? Sebaiknya gimana dong, Dik? Loh, dia kan mertua lu, Dik. Mertua? Dia bukan mertua gue lagi, tau nggak? Istri gue udah cerai. Yaudah kalau gitu, gue bakal sampein pesanan ke Bang Naim. Lu yang nama Warno. Lu jangan coba-coba ikut campur sama masalah gue. Kalau enggak, ingat ya, jangan sampai lu lapor polisi. Maaf Mas, Mas ini siapa ya? Apa salah keluarga saya sama Mas? Pokoknya ibu ikutin apa kata saya. Sampai ibu lapor ke polisi, saya akan semua keluarga ibu. Jadi ibu juga diancam? Iya Pak, katanya dia teman Andi. Kalau mereka memang teman Andi, berarti mereka komplotan penjual barang-barang ilegal itu. Pak, Ibu takut. Udah ibu tenang aja. Jangan pikirin ancaman itu. Kita nggak ada urusan apa-apa sama mereka. Boro-boro kita mau lapor sama polisi. Masalah bisnis mereka aja kita nggak tahu, Bu. Ibu tolong jaga barang ini ya. Bapak mau pulang dulu sebentar. Bapak mau ketemu Rati, jangan-jangan dia juga diancam sama mereka. Ya, tolong. Ya. Iya, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, hati-hati Pak. Yuk. Ya Allah, lindungi keluarga hamba. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Aduh, siapa yang nyimpen jerigen bensin di sini? Ya Allah, ya Allah, kebakaran, tolong, tolong, kebakaran, tolong, tolong, kebakaran. Pak Majang, udahlah tuh kebakar. Buru, ambil air, ambil air. Ayo buruan ambil air, matikan itu apinya. Ayo, cepat. Pak, buka aku. Tolong. Ayo cepat. Ayo cepat! Tolong! Lagi aku ini! Tolong! Ibu sabar! Sabar, Bu! Sabar! Bu! Sini, Bu! Hati! Sini, cari dulu! Sini! Astagfirullahaladzim! Lah, Bu! Ikuti sana, Bu! Ibu sana, Bu! Hati-hati! Hati-hati, Bu! Bu Surti, kau harus bertanggung jawab. Udah aku terbakar, rugi aku. Pak, saya jamin, Pak. Saya bukan ngebela istri saya, tapi istri saya nggak mungkin membakar gudang ini, Pak. Karena di sini tempat kami mencari makan. Aku nggak mau tahu. Kalian berdua harus bertanggung jawab. Untuk gudang pengepulannku nggak habis terbakar. Kau berdua tanggung jawab. Wah, gimana nih? Sudahlah Pak, kita ganti aja. Ibu nggak mau cari masalah. Kita ganti pakai uang tabungan haji kita. Sudah, Bu. Yuk. Bu,
Ibu kenapa sih, Bu? Mau ganti rugi kebakaran itu, Bu? Ibu kan gak bersalah, bukan ibu yang bakarnya. Rati, ibu kamu nggak mau ribut. Pak, Bu, kalau kayak gini, Bapak sama Ibu yang dirugikan. Uang tabungan haji Bapak sama Ibu jadi dipakai buat ganti rugi uang Bang Togar. Ratih, kita nggak perlu nyari siapa yang benar, siapa yang salah. Semua orang juga pasti minta benernya. Biar nggak apa-apa ibu yang bayar uang ganti rugi itu. Yang penting masalahnya nggak jadi panjang. Tapi kan, Bu... Ratih, nanti, suatu hari nanti kalau kamu itu udah sampai seumur ibu, kamu baru ngerti apa artinya sebuah keikhlasan. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Alhamdulillah. Ya Allah, dosa apa yang telah hamba lakukan sehingga hamba harus menerima cobaan seberat ini, ya Allah. Ikhlas ya Pak ya. Apakah selama ini Bapak kurang ikhlas, Bu? Bapak mencoba ikhlas dan tabah dari cobaan yang selama ini menimpa kita. Sekarang ini, rasanya keinginan kita untuk naik haji pun tidak bisa kita laksanakan. Bapak harus yakin kalau Allah itu tidak akan memberi cobaan kepada umatnya yang dirasanya tidak mampu. Kita harus terus bersyukur. Terus bersyukur. Karena kita masih dikasih waktu, Pak, untuk mewujudkan impian kita berangkat haji. Mungkin Allah masih ingin kita melakukan banyak kebaikan, Pak, sebelum kita berangkat haji. Kita harus istighfar, Pak. Astagfirullah. Ngelihat pemulung tadi, mah, Papa jadi ingat bapak tua yang nolongin Papa, mah. Iya, Pak. Mama juga ingin sekali ketemu sama bapak tua itu. Tapi ya gimana lagi, Pak? Udah 5 tahun kita berusaha untuk mencarinya. Tetap aja nggak ketemu kan, Pak? Ya, semoga bapak tua itu baik-baik saja ya, mah. Amin, Pak. Hati-hati, Pak. Oke, mah, oke. Ayo, cepet. Ini kok ada tas bagus begini di tempat sampah? Ini surat-surat penting ini. Gimana, Pak? Sudah nggak kekejar, mah.
Tapi Mama lapor polisi. Percuma, Pak. Jamret seperti itu tuh hanya membutuhkan uangnya saja. Dan tasnya akan dibuang, Pak. Justru surat-surat penting yang ada di dalam tas itu yang kita butuhkan, Pak. Mama telepon ke bank. Semua nomor rekeningnya diblokir, Mah. Iya, Pak. Tapi gimana cara blokirnya, Pak? Kenapa? Kan rekeningnya baru dibikin tadi siang, Pak. Dan Mama mana ingat nomor rekeningnya. Karena semua buku rekening sama ATM-nya ada di dalam tas itu, Pak. Astagfirullahaladzim. Oke, Papa buru-buru ke bank. Mudah-mudahan masih buka. Mama ambil kartu keluarganya, Ma. Iya, Pak. Cepet, Pak. Cepet, Iya, Pak. Cepet. Bu, ini kalau tas ini jatuh ke tangan orang nggak benar, bisa disalahgunakan, Bu. Nih, ini coba Ibu lihat nih. Bu, ini ada buku tabungan, ada kartu ATM-nya juga, Bu. Ini juga ada surat-surat penting lainnya nih, Bu. Terus, baiknya gimana, Pak? Nggak ada salahnya kalau Bapak sama Ibu minta tebusan sama pemiliknya, Pak. Astagfirullahaladzim, Rati. Orang yang kehilangan tas ini aja udah kena musibah. Kok malah dimintain uang tebusan? Apa bedanya kita sama pencuri? Kalau kita juga minta uang tebusan. Maafin Rati, Bu. Rati cuma kepikiran uang tabungan Bapak sama Ibu yang buat naik haji. Yang udah berkurang banyak. Menjalankan ibadah haji itu harus dari sumber rezeki yang halal. Pak, kita kembalikan saja tas ini. Pasti ada alamatnya di dalam sini. Ada nih, Bu. Nih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bi, tolong Bi, siapa di luar Bi? Iya, Nya. Waalaikumsalam, Bapak Ibu. Apa betul ini rumahnya Pak Haris? Iya betul. Siapa Bi? Silakan Pak, Bapak, Ibu silakan. Saya Warno, ini istri saya. Ada yang bisa saya bantu, Pak, Bu? Kami mau mengantarkan tasnya Pak Haris, Bu. Oh, ya Allah, alhamdulillah. Suami saya pasti senang sekali melihat ini. Bapak dan Ibu menemukan ini di mana? Saya menemukannya di tempat sampah waktu saya mencari barang bekas, Bu. Silakan, Ibu, Bapak duduk. Mari. Bibi, tolong bikinin minum ya, Bi ya. Baiknya. Bapak, Ibu, sebentar ya. Saya tinggal dulu sebentar. Makasih ya, Bi. Maaf, Bapak, Ibu, tolong diterima ya ini. Ini tanda ucapan terima kasih saja dari saya karena Bapak dan Ibu sudah mengembalikan tas suami saya. Bu, saya mohon maaf, tapi kami ikhlas membantu. Jadi sekali lagi mohon maaf, kami tidak bisa menerimanya. Ibu, tolong diterima ya, Bu. Saya ikhlas kok, Bu. Kami berdua sudah berniat untuk menanamkan amal kebaikan, Bu. Jadi maaf sekali, Bu. Alhamdulillah. Terima kasih banyak ya, Bu, Pak. Karena Bapak dan Ibu sudah mau mengantarkan tas suami saya ke rumah. Terima kasih sekali. Sama-sama, Bu. Terima kasih. Ibu, Bapak, saya boleh minta fotonya? Saya mau menunjukkan ke suami saya siapa yang telah mengembalikan tas suami saya. Ya, Bibi. Iya, Nya. Iya, Nya. Bibi, tolong fotokan saya dengan Ibu dan Bapak ini ya, Bi ya.
Baiklah. Mari Pak, Bu. Beneran orang ini yang menemukan tas papa? Iya beneran Pak. Pak Warno itu dan Bu Surti sepertinya mereka adalah pemulung sampah. Berarti nggak salah lagi. Bapak tua yang selama ini kita cari. Papa yakin? Yakin lah, Ma. Biarpun wajahnya sedikit tuaan, Papa masih mengenalinya. Astagfirullahaladzim Pak, kalau begitu sekarang Papa susul ya. Susul mereka Pak. Oke, Ma ya. Oke, Ma. Hati-hati ya Pak ya. Ya. Mana ya? Bapak terima tambalan tadi gitu Bu, buat nambah tabungan haji kita yang hampir habis. Bapak ini gimana sih? Kita kan udah niat untuk berbuat baik semenjak kita mulai menabung untuk berangkat haji. Kok sekarang Bapak jadi nggak sabaran? Bapak tetap pegang niat baik itu, Bu. Hadiah dari Pak Haris kan beda, Bu. Kalau Pak Haris itu ngasihnya itu ikhlas. Pak, justru karena Pak Haris itu ngasihnya ikhlas. Nah, keikhlasan kita yang dipertanyakan kalau kita menerima hadiah itu. Udah Pak, udah. Bapak harus yakin kita pasti akan berangkat haji kalau memang waktunya. Insya Allah Pak. Yang sabar ya Pak ya. Bapak kenal dengan Pak Warno? Aduh maaf, saya nggak tahu Pak. Oh ya, makasih ya Pak. Ya, mari Pak. Kenal dengan Pak Warno? Maaf Pak, saya nggak tahu. Makasih ya. Iya sama-sama. Siapa lagi yang harus saya tanya ini? Ya udah Pak, kalau gitu saya permisi dulu ya Pak ya. Oke Pak, terima kasih ya Pak ya. Makasih ya. Kita tanya ke siapa lagi ya Pak ya? Pak, itu ada pemulung Pak. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak. Maaf, Bapak kenal dengan Pak Warno, tukang pulung seperti Bapak? Kalau sama Pak Warno teh bukan kenal lagi, Pak. Tapi sudah seperti saudara kalau sama saya. Wah. Alhamdulillah. Mohon maaf, saya mau mengganggu waktu Bapak sebentar. Ada yang saya pertanyakan soal Pak Warno. Sok Pak. Bu, ini rumah saya. Udah sampai. Ya. Ini Bu. Ini Bu. Ibu nggak usah Bu, nggak usah. Ya Allah, baru kali ini saya menemukan orang sebaik hati Ibu. Semoga Allah mengabulkan apa yang Ibu cita-citakan. Jadi Pak Warno sama Bu Surti sampai mengalami musibah seperti itu, Mang. Oh, Bu. Padahal teh Pak Warno sama Bu Surti itu orang yang sangat tabah. Dan rencananya tahun ini teh mereka mau naik haji. Tapi kayaknya teh gagal. Astaga. Soalnya uang tabungan di bank banyak yang kepake. Mamang cuma meminta tolong sama Bapak sama Ibu. Minta dibantu doa buat Pak Warno sama Bu Surti. Mudah-mudahan niatnya naik haji teh kesampaian. Amin. Pasti saya doakan Pak Warno dan Bu Surti. Dan hari ini semakin banyak kita dapat barang-barang masuk. Bu, kasihan Bapak bantu sebentar ya. Bu, hati-hati. Sebentar. Saya tolong nih. Iya, Nak. Hati-hati ya, Bu.
Hati-hati, Pak. Iya. Iya, iya. Alhamdulillah. Hati-hati. Makasih ya, Nak. Iya, iya. Mau nyebrang ke sana? Alhamdulillah. Iya, Ibu mau ke seberang. Iya, hati-hati. Makasih ya, Nak. Iya. Hati-hati, Bu. Iya, iya. Bisa ya, Bu? Iya. Kasihan ya, Bu. Kayaknya bapak itu yang kita cari. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam, Pak. Saya Haris. Yang tempo hari Bapak dan Ibu antarkan tas saya ke rumah. Wah, Pak Aris. Kira-kira 5 tahun yang lalu Bapak menolong orang lalu diantarkan ke rumah sakit. Masih ingat nggak? Iya, iya. Ingat saya, Pak. Tapi saya lupa wajahnya. Karena waktu itu saya buru-buru ngantarin dia dan saya harus cepat-cepat pulang waktu itu. Itu yang Bapak antarkan itu adalah saya. Nabung buat ONH Pak Warno dan Ibu Surti? Iya, Mbak. Bukannya tabungan Pak Warno dan Ibu Surti sudah cukup ya untuk berangkat ONH tahun ini? Mbak jangan bercanda, Mbak. Mana mungkin tabungan saya cukup untuk bayar ONH. 2 minggu yang lalu, sisa tabungan saya 10 juta. Iya, mungkin Mbak salah orang. Coba deh Bapak sama Ibu lihat. Di sini saldo terakhirnya ada 70 juta lebih. Saya nggak merasa menabung sebanyak itu. Iya. Ibu sama Bapak tuh baru hari ini lagi loh nabung. Jadi begini Bapak dan Ibu. Sebenarnya dimentransfer ke rekening Bapak, tapi saya di sini tidak diperkenankan untuk memberitahukan siapa pengirimnya. Tapi orang itu memberikan pesan kepada saya agar uang yang ditransfer ke rekening Bapak dan Ibu itu hanya untuk tabungan ONH saja. Ya Allah, inikah kebesaran yang Engkau tujukan pada hamba-Mu yang hina ini, ya Allah. Pak, gimana ini, Pak? Bapak juga bingung. Bapak sama Ibu nggak usah bingung. Anggap saja ada seseorang yang berhati malaikat yang memberangkatkan Ibu dan Bapak berangkat haji tahun ini. Atau anggap saja Bapak dan Ibu diberangkatkan oleh malaikat. Jadi Bapak dan Ibu terima ya. Terima kasih ya Allah. Engkau telah mengirimkan malaikat kepada kami. Ya Allah, tidak ada lagi kata-kata yang bisa aku ungkapkan, ya Allah. Kecuali memuji kebesaran Allahu Akbar. Terima kasih ya Allah. Akhirnya hamba bisa memenuhi panggilan-Mu. Setelah cobaan demi cobaan hamba lalui untuk menguji keimanan hamba. Terima kasih ya Allah. Ya Allah, apakah ini jawaban dari semua kesabaran dan ketabahan yang hamba lakukan selama ini? Buah keistiqomahan kami yang sangat ingin datang ke tanah suci-Mu, ya Allah. Ternyata Aisyah baru ngerti, Umi. Kalau Allah sudah berkehendak, apapun bisa terjadi. Kalau dipikir dengan nalar, mana mungkin Pak Warno dan Bu Surti pergi naik haji. Tapi kenyataannya,
mereka bisa naik haji dalam waktu dekat. Subhanallah, kita tidak pernah tahu ya Umi, kalau ada malaikat yang datang dan menolong. Orang yang punya hati baik itu nak, orang yang punya hati malaikat itu nak, Allah selalu akan membalas dengan kebaikan pula. Sebab Allah juga sudah berfirman dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Man ja'a bil hasanati falahu asru amthaliha. Wa man ja'a bisayyi'ah fala yujza illa mithlaha. Yang artinya siapa yang melakukan satu kebaikan maka Allah akan janji akan balikin, akan balas dengan 10 kebaikan. Wa man ja'a bisayyi'ah fala yujza illa mithlaha. Tapi orang yang melakukan satu kejahatan balasannya cuma atu seperti kejahatan yang udah dilakukan. Tuh kasih sayang Allah buat kita semua. Subhanallah Umi. Neng kudu ingat, di belakang wanita yang hebat tentunya juga ada suami yang hebat. Nah makanya Neng juga harus berusaha menjadi wanita perindu sorga. Dan insya Allah mudah-mudahan kalau bahasa Umi mah laki lu nanti jadi imam yang baik buat Neng mah. Amin ya Rabbal